الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita sehingga masih dalam keadaan sehat walafiat, iman dan Islam. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam surat Al-Maidah dijelaskan bahwa kita punya sifat dasar manusia itu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik ketimbang makhluk Allah yang lain. Sifat dasar yang Allah berikan hampir seluruh manusia ada. Tinggal ada yang subur, ada yang kerdil, ada yang dibonsai. Apa itu? Sifat ketuhanan, sifat kepingin tempat mengadu, ada tempat mengadu. Jadi masing-masing manusia tidak ada yang punya super, punya kelebihan yang luar biasa. Walaupun itu ada, kadang-kadang tidak subur, kadang-kadang tidak tumbuh subur. Apa perlu kita dengan Allah itu? Oh, sangat perlu. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Apa perlunya kita dengan Allah itu? Oh, sangat banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah. Kita ada tempat menyembah. Walaupun di dunia ini banyak benda, banyak bahan yang disembah. Tapi orang yang beriman hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Tempat kita menyembah, tempat kita meminta. Sehingga ada orang yang menyembah animisme namanya, dinamisme. Yang hidup, yang mati banyak disembah. Malah bulan kemarin Muharram banyak menyembah selain Allah.
Perlunya dengan Allah kita tempat meminta, memohon. Terasa bagi manusia bahwa kita minta tolong sesama manusia terbatas. Ada yang tidak bisa ditolong oleh manusia itu. Sampai hari ini jenjang tempat meminta itu sudah dibentuk oleh manusia itu sendiri, sampai ke RW, sampai ke RT. Pak RT dia jenjangnya melalui lurah, melalui kades dan lain sebagainya. Tempat meminta. Ada keterbatasan, sangat banyak keterbatasan. Mungkin segi tenaga, pikiran. Tapi minta kepada Allah, sangat luar biasa. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kuasa. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Said Sabit dalam bukunya bahwa meminta kepada Allah punya etika, punya akhlak. Berdoa punya etika. Pertama tentu dalam keadaan berwudu, itu yang bagus, dalam keadaan berwudu. Menghadap kiblat, walaupun itu tidak wajib ya, tidak wajib kita berdoa kepada Allah itu, tapi sebagusnya doa kepada Allah menghadap kiblat. Lalu dalam buku Said Sabit dijelaskan sebagusnya, berat memang dari segi makanan yang kita makan yang halal atau thayyiban, halal lagi baik. Pakaian begitu juga. Dan tidak boleh minta kepada Allah itu ngertak-ngertak atau ngancam Allah. Ya Allah, tunjuklah aku rezeki ya Allah. Mendak tunjuk aku berhenti sholat ya Allah. Itu ngancam Allah tuh. Tugas kita meminta, soal dikasih apa tidak itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah. Jadi perlunya kita kepada Allah itu sangat-sangat banyak. Ketenangan batin hanya kepada Allah. Dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan beribadah, insyaallah batinnya akan tentram. Batin tentram itu susah dicapai. Tapi satu sisi mudah diraih. Ada orang sholat berjamaah tentram hatinya, lemak nian. Berjamaah. Orang baca Al-Quran, tentram dia. Orang puasa, baik itu wajib apa sunnah, lemak rasanya. Itu pentingnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih jauh perlunya kita kepada Allah itu ketika sakaratul maut, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlukan ketenangan. Banyak penjelasan bahwa sakaratul maut itu sangat mengerikan. Termasuk Nabi Idris nak nyubuh mati, melapor dia kepada malaikat, malaikat maut,
laporkan dengan Allah, aku nak nyubo mati. Oh jangan, mereka belum sampai waktunya. Tidak, aku nak nyubonya. Lapor dengan Allah. Ya, tugas malaikat melapor kepada Allah. Ya Allah, Nabi Idris ini minta nyubo nak mati. Berulang-ulang. Ya sudah, cobalah. Cuman kata Nabi Idris, jangan lama-lama, sebentar baik. Hakik mati nian. Izin Allah ini, izin Allah wa izin Allah. Silakan. Dan Nabi Idris merasa bahwa mati itu susah, saro, sakit. Ngomong dia kepada malaikat, malaikat, karena kita ini sudah sekawanan, sudah berkawan, dan sudah izin kepada Allah, tolong ya, jangan yang kuat-kuat, yang enak-enak sajalah. Jadi kata malaikat, jadi saya mengoleklah. Izin Allah, diizinkan Pak, cabut nyawanya. Izin Allah juga dikembalikan lagi, dihidupkan kembali. Setelah hidup ditanya kepada malaikat, ya malaikat, itu yang paling ringan ya? Iya, itulah yang paling ringan. Cak mana rasanya? Katanya, yang paling ringan cak itu, cak mana yang paling berat? Cak mana rasanya? Kayak kulit dikubah hidup-hidup. Wah, ngeri. Itu yang ringan. Nah, oleh karena itu kita perlunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita. Cerita pendek bahwa Allah itu perlu. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak perlu, itu dipertanyakan itu. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat dasar kita adalah kemanusiaan. Kemanusiaan inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sifat manusia itu saling tolong, saling bantu satu dengan yang lain. Kalau ada manusia tidak perlu pertolongan orang lain, itu perlu dipertanyakan. Kalau tidak perlu bantuan dari orang lain, tentu super hebat nian dia itu. Tapi semua manusia perlu saling tolong menolong. Nah, yang bagus saling tolong menolong itu kaitan jalan ketakwaan. Saling nasihat menasihati jalan ketakwaan. Ta'awanu itu kalimatnya saling, bukan sepihak. Ada orang yang hanya minta tolong baik, dia tidak galak nolong. Ada. Ta'awanu itu saling, bukan sepihak. Kedua-duanya perlu. Nolong dan ditolong. Menolong orang, apalagi kaitannya dengan takwa, dan tidak dibolehkan saling menolong itu alal ismi wal udwan yang sifatnya dosa. Saling menolong tentang dosa tidak boleh. Nah, membantu seseorang itu tentu melihat situasi dan kondisi sesuai dengan kebutuhan. Ada orang yang dibantu itu sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat diperlukan. Ada orang dibantu itu tidak perlu karena tidak sesuai dengan kebutuhan dia.
Kebutuhan manusia sangat banyak, apalagi kaitan dengan ekonomi. Ekonomi sangat dibutuhkan untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Bukti adalah orang yang kaya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu adalah salah satu cara untuk menolong orang yang tidak punya, orang yang lemah. Sering saya sampaikan, andaikan orang Indonesia ini tidak usah yang berat-berat, satu orang sehari 1 rupiah. Umat Islam di Indonesia 200 juta lebih. Berarti satu hari sudah terkumpul 200 juta. Sehari Pak 200 juta. Jangan kalau setahun sebulan, Masya Allah, luar biasa. Nah tentu duit itu berdaya gunakan bagi mereka yang membutuhkan. Tolong menolong di samping kemanusiaan juga perintah agama. Perintah agama untuk mengeluarkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Antar sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi sifat perlunya Allah Subhanahu wa taala, sifat perlunya manusia sesama manusia. Kita tidak ada yang punya kelebihan galau-galau, tidak, Bu, pasti kita punya kekurangan. Kalau punya kelebihan, ayo berbagi kelebihan itu. Apalagi kaitan dengan ilmu, tularkan ilmu itu kepada yang lain. Kalau kekurangan, kita coba untuk menambah dan menambah kekurangan itu melalui referensi buku-buku, melalui pengalaman, melalui hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemanusiaan ini agak ribet, Pak, agak banyak rentetannya. Misalnya ada orang punya hajat. Kemanusiaan, Pak, kemanusiaan. Diundang kita. Ada yang sampai 1 ahad itu sampai 7, 8 undangan. Ya enggak ya? Mau mana ini? Satu sisi kalau kita tidak datang dikatoinya, cak kepakam nian. Cak kehebatan nian. Padahal satu sisi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang sungguh sangat rumit ditimbang. Contohnya, ya datangnya itu mungkin perlu ada bawa oleh-oleh walaupun sedikit. Manusiaan. Lah datang kita selesai belum, Pak? Belum. Lah datang kita masih ada persoalan lain lagi. Nginjuk amplop tadi misalnya isinya sangat dikit, lah dikatoi pula. Padahal pertimbangan nak datang tadi sungguh sangat hebat. Ada yang hebat lagi, Pak, denjuk dikit ngurutuk, denjuk banyak dia ngerutuk pula, Pak. Banyak ni yang ngenjuk dia, macam mana aku nak baliknya ini kaki. Ngenjuk dikit, ngerutuk, ngenjuk banyak juga ngerutuk. Ada, Pak, orang ngenjuknya itu sampai berjuta-juta, sampai 5 juta, 10 juta.
Bagi yang terima sebenarnya bersyukur, terima kasih. Tapi bagi yang nginjuk tadi jangan terima kasih baik nak dibalik itu. Tidak ya. Itu kemanusiaan, sangat ribet Pak kemanusiaan. Kalau jalan takwa tadi mohon maaf, kalau imannya kuat tidak perlu ribet nian Pak ya, sholat subuh cuma 2 rakaat terus sampai isya. Kemanusiaan. Lalu yang berikutnya sifat dasar kita adalah kita semua memiliki raso, perasaan. Semua manusia punya perasaan, Pak. Semua manusia punya perasaan. Di antaranya perasaan itu mau dihargai, hargai. Mau menghargai, hormat menghormati satu dengan yang lain. Ada yang protes, Pak. Ada yang protes. PJ wali kota ini masih kawan saya. Tapi saya hormat, Pak. Ada yang ngomong, oh itu kan masih bawah hawa tuh. Masih budak. Kata saya, siapa lagi yang nak menghormati kawan kita, saudara kita, kalau tidak kita. Nah, kan saya itu. Walaupun dari sisi apa, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Wong Jawa kita hormati, wong Batak kita hormati, wong Padang, wong Dusun. Saling hormat menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai. Tidak ada manusia yang tidak mau dihormati, Pak, tidak ada. Maka dulu terkenal kalau antara murid dengan guru, dulu bukan main, Pak, hormatnya murid dengan guru itu. Saya teringat dulu, masih teringat saya. Kalau nak ketemu lewat guru itu, Pak, tak galak marahi, jauh karena saling menghargai, sangat takut kepada guru tadi. Seharusnya ketemu, tahu-tahu mentas agak jauh jalannya. Perkembangan zaman berbeda lagi sekarang. Guru malah dipermainkan. Lah para nak ketemu guru tuh, halo Pak, halo. Halo Pak Bolo, ada ya. Ada yang ngancam lagi, Pak. Kalau aku tidak dapat 9, Pak, ngatu jiah pula, ilah Allah. Mana itu? Ada tulisan tuh. Supaya ilmu itu lengket, termasuk ditulis oleh Imam Syafi'i, ditulisnya kalau mau ilmu itu lengket, diantaranya hargai guru. Hargai guru. Itu makanya orang dulu, Pak, walaupun tidak tamat SD, tapi ilmunya bukan main, Pak. Sampai-sampai tidak perlu nak main pena, nak main buku hitung-menghitung, itu tidak perlu dia. Main congak, Pak, ya. Boleh istilah Pak dulu, Pak, congak ya. Iya, main congak. Iya, Pak. Padahal itu baru kelas 3, kelas 4. Tamat SD, SR itu bukan main dulu. Kenapa? Salah satu diantaranya dia menghargai guru. Menghargai guru. Ya, kemanusiaan. Saling harga menghargai, saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Kalau kita tidak punya itu, kemanusiaan kita rendah. Punya sikap, punya akhlak, saling hormat menghormati. Salah satu, Pak, bentuk ajaran Islam saling hormat menghormati itu setiap ketemu kita assalamualaikum.
Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum itu juga punya etika. Punya etika. Nak masuk rumah, nak keluar rumah, ada etikanya. Assalamualaikum. Masuk masjid, Assalamualaikum. Itu pun etikanya kalau berombongan cukup pala ketua rombongan baik Pak. Misalnya wong 10 cukup sikok ke depan baik, sikok depan baik. Assalamualaikum. Kalau 10 orang mengucap Assalamualaikum, kalau yang di dalam yang payah. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Saking kebanyakan, cuman jawab lam. Itu pun Assalamualaikum itu banyak salah Pak bacanya. Kumnya itu pendek. Kap mim mati depan kum. Assalamualaikum. Yang banyak di tengah lapangan apa? Assalamualaikum. Nah, kumnya panjang. Yang benar kumnya pendek. Assalamualaikum. Jadi saling harga menghargai, saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Itu sikap dasar manusia yang harus dikembangkan, yang harus disuburkan. Lalu sikap dasar manusia yang kita miliki adalah kita perlu hidup yang sakinah, bahagia. Tidak ada orang berdoa, Pak, ya Allah, sarolah hidup aku ya Allah, susahlah hidup saya. Yang ada doanya, ya Allah, kasihlah kebahagiaan, ketenangan hidup. Kebahagiaan, menurut Nabi bahagia itu cuma tiga kriteria yang harus diikuti. Pertama, orang bahagia punya pasangan yang soleh dan soleha. Yang tidak punya pasangan cuma nopor kelapernah ado kan, lapernah. Sakinah. Punya pasangan yang soleh dan soleha itu membawa ketenangan. Yang kedua punya anak yang abroro, anak. Nah yang mengabdi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Punya anak begitu Pak, wah bukan main rasanya. Kita tidak mengharapkan duit sebenarnya Pak. Kalau ada tidak apa-apa. Kan tidak pernah ibu-ibu bapak ngomong dengan anak-anak. Nak, aku nyekolahkan kau ini banyak duit nih. Mana awak berhasil ke ya, bali'i duit tu. Tidak ada Pak. Tidak ada. Baguslah Pak kita nyekolahkan, menghidupkan anak-anak dengan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta bali'i. Kalau anak-anak bali'inya, alhamdulillah. Apalagi orang tuanya lah tua, lah renta, lah royo, berusaha tak kuat lagi. Anak-anaknya, ya, ayah ibu tak usah gawe lagi ya untuk makan minum, makan kami, makan ayah ibu. Wih bagus nian tuh. Yang ada kenyataan di lapangan tidak begitu. Ayah ibu lah tua, dibantu tidak, diperhatikan tidak, malah ada yang di TV kemarin Pak ya. Sampai berapa tahun tuh tidak dijenguk-jenguknya orang tuanya. Waduh. Di mana tuh kemarin di TV tuh? Tidak jenguk-jenguk bertahun-tahun tuh, padahal dekat Pak. Dan diperhatikan orang tuanya. Apa perlu makan, apa perlu segala macam. Yang jelas kalau tua itu perlu urut, perlu diurut. Saya teringat tuh Pak, diurut cerita, dia sambil kita ngurut cerita orang tua. Jadi perlu kebahagiaan. Yang ketiga menurut Nabi adalah
bahagia itu mencari rezeki yang halalan wa thayyiban. Banyak tak apa-apa, yang penting halal. Dikit tak apa-apa juga, yang penting halal. Dikit banyak, yang penting halal. Bapak Ibu, inilah sikap dasar yang dimiliki oleh manusia. Kalau yang baik tadi mari kita pertahankan, malah mari kita tumbuh suburkan dia supaya bisa menolong, membantu manusia dalam hal melaksanakan hidup dan kehidupan. Kalau yang tak bagus, ismi wal udwan dan dosa tadi, mari kita hindarkan. Tolong menolong dalam hal dosa. Bertanya dia atau saling sharing. Teko main bola, Pak judi. Kau negak siapa? Menurut aku sianu. Itu namanya tolong menolong juga. Tapi kaitannya dengan ismi wal udwan, dosa. Oleh karena itu, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Al-Maidah ayat 2 ini mari kita kembangkan yang bagus kita kembangkan, yang tidak bagus kita tinggalkan. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.